Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ayuni. Saya di sini ingin menjelaskan materi tentang peluang. Nah, apa sih peluang itu? Nah, kita masuk ke definisi peluang dan istilah pada peluang. Nah, jadi peluang adalah nilai atau angka yang menunjukkan kemungkinan suatu kejadian. Di dalam peluang ada beberapa istilah, di antaranya yaitu ada ruang sampel, titik sampel, dan kejadian. Apa sih ruang sampel, titik sampel, dan kejadian itu? Nah, ruang sampel merupakan himpunan dari semua hasil percobaan yang mungkin terjadi. Dan titik sampel merupakan anggota yang ada di dalam ruang sampel. Dan kejadian merupakan himpunan bagian dari ruang sampel. Nah, lanjut kita ke cara menentukan ruang sampel. Yang pertama yaitu membuat tabel. Yang kedua yaitu membuat diagram pohon. Dan yang ketiga yaitu mendaftar anggotanya. Next kita ke cara yang pertama yaitu membuat tabel. Misal, ada sebuah percobaan melempar 2 buah dadu. Ruang sampelnya dapat dibuat seperti tabel di bawah ini. Nah, jadi misal pada titik sampel 1,2 yaitu berarti itu dadu pertama, dadu ke-1 muncul angka 1 dan dadu kedua muncul angka 2. Seperti itu. Jadi dapat dikatakan S itu ruang sampelnya itu ada 1,1, 1,2, 1,3 sampai 6,6 itu kita katakan ruang sampelnya. Dan banyaknya ruang sampel atau kita sebut NS itu 36. Gimana kok bisa 36? Nah, ini dihitung 1,1, 1,2 itu kan 1,1 udah 1, 1,2 2 udah. Nah, ini dihitung jadi ada 36 gitu, seperti itu. Lanjut kita ke cara membuat diagram pohon. Nah, misal ada sebuah percobaan melempar 3 mata uang. Ruang sampelnya dapat dibuat seperti diagram pohon di bawah ini. Nah, perhatikan ya, ada uang logam ke-1, uang logam kedua, dan uang logam ketiga. Hasil yang memungkinkan itu ada AAA, AG, AG, GA, GGA, dan GGG. Nah, keterangannya yaitu A ini kita anggap angka dan G ini itu gambar ya. Dan S ruang sampelnya itu yang ini, yang hasil yang memungkinkan ini. Nah, jadi NS-nya itu ada berapa? Kita hitung G itu ada berapa? Ada 8. Nah, jadi banyaknya ruang sampel yaitu ada 8. Next, kita ke mendaftar anggotanya. Misal, sebuah percobaan melempar satu mata dadu. Ruang sampelnya dapat dibuat dengan mendaftar anggotanya seperti di bawah ini. S. Ruang sampelnya kan itu satu mata dadu itu kan ada 6 ruang sampelnya. Nah, jadi kita tulis ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi banyaknya ruang sampelnya yaitu ada 6. Seperti itu. Lanjut kita ke contoh soal ruang sampel, titik sampel, dan kejadian. Misal, pada pelemparan sebuah dadu maka ruang sampelnya sama seperti tadi ya. Pada pelemparan sebuah dadu berarti ada satu dadu. Maka ruang sampelnya itu S. Kita itu ruang sampelnya itu kan dilambangkan dengan S. Nah, jadi ruang sampelnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Titik sampelnya yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 sama ya. Berarti kejadiannya itu kita ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 juga. Seperti itu. Nah, lanjut kita pada contoh soal yang kedua.
yaitu 3 mata uang dilempar sekali secara bersamaan. Carilah. Yang pertama yaitu kita mencari ruang sampel atau kita sebut S. Yang kedua yaitu kejadian yang memuat 2 gambar atau kita lambangkan dengan K1. Yang ketiga yaitu kejadian yang memuat 2 angka atau kita sebut atau kita lambangkan dengan K2. Yang keempat yaitu banyak kejadian yang memuat gambar atau kita lambangkan dengan K3. Yang kelima yaitu banyak ruang sampel atau NS dan banyak kejadian. Gimana penyelesaiannya? Nah, seperti ini. Ada 3 pelemparan mata dadu kan? Seperti yang di slide tadi, di slide sebelumnya itu kan ada ruang sampelnya itu ada G, A. Kita pakai diagram pohon tadi, seperti diagram pohon tadi, dan ruang sampelnya itu ada AAG, AGA, AGG, GAA, GAG, GGA, dan GGG. Dan banyaknya ruang sampelnya yaitu ada 8. Nah, lanjut kita ke banyak kejadian yang memuat 2 gambar atau kita lambangkan dengan K1 ya. Jadi kita mencari K1-nya. K1 itu apa? Banyak kejadian yang memuat 2 gambar. Nah, yang memuat 2 gambar yang mana? Nah, yang ini. AGG, GAG, dan GGA. Berarti itu kan ada 2 gambar. Dan berarti itu masuk ke K1. Seperti itu. Jadi banyaknya K1, banyak kejadian yang memuat 2 gambar, itu ada 3. Seperti itu. Next, kita ke kejadian yang memuat 2 angka atau kita sebut dengan atau kita lambangkan dengan K2 ya. K2 yang memuat 2 angka. Jadi kita cari yang memuat 2 angka itu ada apa sih? Ada apa aja sih? Nah, di tabel tadi, di tabel yang diagram pohon itu tadi ada AAG, AGA, dan GAA. Jadi banyaknya K2 itu ada 3, seperti itu. Lanjut kita ke kejadian yang memuat 3 gambar. Nah, yang memuat 3 gambar atau K3 itu ada 1, cuma yaitu gambar. Jadi banyaknya K3 itu ada 1, seperti itu. Nah, yang terakhir kita membahas kesulitan. Pada bagian mencari nilai peluang ini, biasanya siswa kesulitan karena butuh ketelitian dan analisis soal yang tepat. Ada beberapa soal yang menjebak siswa, terutama pada soal bertipe HOTS atau High Overthinking Skills. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.